Pertanyaan pertama muncul dari pria yang bernama Lukman S. Sedang merantau di Sumatera Selatan, asli dari Jawa Tengah. Pertanyaannya, bisakah bantu saya untuk mencari jodoh? Atau bisakah aku mendapatkan orang yang saya cintai selama ini? Ya, cuma sampai sana pertanyaannya tanpa memberikan data dan foto. Sehingga untuk menjawab pertanyaan dari Lukman ini, saya katakan saya tidak bisa membantu banyak. Sebab tipe konsultasi yang saya berikan semuanya berdasarkan data, tanggal, tempat, dan jam lahir. Saya nggak bisa ilmu terawang-terawang seperti yang mungkin di-expect oleh Lukman. Jika Lukman ingin bertanya, sertakan data kelahirannya atau sertakan foto beserta foto wanita yang Anda sedang ingin dekati. Mungkin kita bisa cari kecocokannya atau bagaimana timing untuk perjodohan Anda. Pertanyaan berikutnya, perkenalkan, nama saya Eliana. Saya hanya ingin menanyakan perihal pacar saya yang bernama... Ya, pertanyaan Eliana ini juga bersifat sama seperti pertanyaan sebelumnya dari Lukman, di mana apa yang sedang populer di Indonesia saat ini yaitu ilmu terawang-terawang, ilmu penerawangan. Saya bukan tipe orang yang seperti itu, bukan tipe orang yang mampu juga untuk melakukan terawang-terawangan tanpa data yang spesifik. Destiny reading senantiasa berdasarkan data, sebab seperti yang selalu saya katakan, dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, sehingga sebagai ilmu pengetahuan, saya membutuhkan data-data yang spesifik untuk mengolah informasi-informasi yang masuk untuk kemudian memberikan hasil dari pembacaannya. Tanpa informasi, tidak ada juga hasil pembacaan. Pertanyaan berikutnya, muncul dari seorang pria yang bernama Arif. Oh, saya mau tanya peruntungan saya di tahun tikus. Saya lahir tanggal 30 April 1986 jam waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Oke, kalau kita plot, kita mendapatkan chart yang seperti ini. Chart seperti ini selalu kita katakan sebagai tubuh lemah, well, kuat. Orang yang memiliki chart seperti ini senantiasa lahir atau hidup di dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan peluang, penuh dengan well. Hanya saja sayangnya well tersebut cenderung bukan merupakan milik pemilik chart ini. Orang seperti ini juga sering kita temukan mereka yang bekerja pada bidang banking, mungkin kasino, bagian keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Sebab mereka dekat sekali dengan uang, tetapi bukan uang milik mereka. Peruntungan Arif pada tahun 2020, ada beberapa hal yang akan terjadi pada Anda. Sebelumnya, tahun 2018 dan tahun 2019 ada spekulasi, ada sebuah action di mana Anda memulai usaha atau memulai karir Anda sendiri namun mendatangkan kerugian atau masih berupa hambatan di 2 tahun yang telah berlalu. Memasuki tahun 2020 ini muncul sebuah peraturan pemerintah atau perubahan peraturan dan regulasi yang dapat membuat keuntungan bagi Anda. Perubahan global, perubahan negara, atau perubahan pada kota tempat Anda tinggal akan memberikan dukungan kepada diri Anda. Karena periode tahun 2020 ini cukup baik untuk Anda. Jadi saran saya kepada Arif adalah lebih jeli untuk melihat perubahan lingkungan dan perubahan regulasi. Sebab perubahan lingkungan dan regulasi tersebut dapat memberikan Anda keuntungan di tahun 2020. Sebagai catatan, mereka yang memiliki well kuat, diri lemah, biasanya harus senantiasa mencari partnership, mencari orang-orang yang satu visi untuk bersama-sama mengelola peluang yang ada. Semakin kuat partner Anda, semakin luas network Anda, semakin besar pula peluang Anda untuk mendapatkan peluang yang bertebaran di sekitar Anda. Demikian untuk Arif. Next question, mau nanya, kalau kelahiran hari Kamis, kalau main judi online beruntungnya hari apa ya? Sama jam berapa? Pertanyaan seperti ini, ya lagi-lagi pertanyaan seperti ini tidak bisa saya jawab sebab sama sekali tidak berkaitan dengan keilmuan saya. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, hari apa
agar Anda itu bisa menang judi online? Atau beruntungnya itu main judi online itu hari apa? Jawabannya adalah beruntungnya kalau nggak main. Sebab mereka yang berspekulasi memakai judi biasanya hasilnya itu tidak akan pernah indah. Jadi beruntungnya adalah hari di mana Anda itu tidak main. Cari pekerjaan yang jauh lebih meyakinkan dan jauh lebih safe. Next question. Malam, saya mau tanya, kalau sio naga dan sio anjing, apakah ada jalan lain agar tidak ciong dan bisa bersama-sama? Pertanyaan ini muncul dari Kalisa di Jakarta. Sepertinya sih, ia dan pasangannya merupakan sio naga dan sio anjing. Kemudian, ia bertanya, bagaimana cara agar mereka itu bisa bersama-sama? Ya, pertanyaan Kalisa ini bagus sekali sebagai bahan edukasi kepada para pendengar. Sebab dewasa ini banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai sio atau tahun kelahiran seseorang. Di mana mitos yang sangat populer ini mengatakan bahwa mereka yang sionya terpaut 6 tahun biasanya itu disebut ciong, dan apapun yang mereka lakukan bersama-sama itu tidak akan baik atau tidak akan menimbulkan sesuatu yang harmonis. Kebetulan kali ini adalah sio naga dan sio anjing. Naga adalah urutan ke-5 dan anjing adalah urutan ke-11. 5 dan 11 beda 6 disebut ciong. Namun sesungguhnya pada Destiny Reading, konsep seperti ini adalah konsep yang meskipun populer adalah konsep yang sangat keliru. Tidak pernah boleh kita ambil Destiny seseorang, kemudian kita tambahkan dengan Destiny orang lain untuk menciptakan sebuah hasil interaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, terlebih lagi, kita tidak boleh mengambil informasi tahun kelahiran seseorang dikombinasikan dengan tahun kelahiran orang lain untuk mengetahui informasi baik atau buruknya interaksi ini. Prakteknya pada Destiny sangat jauh daripada paham yang beredar ini. Pada praktek saya banyak menemukan pasangan-pasangan yang berbeda 6, langgeng, produktif, dan juga bisa sampai usia tua. Banyak sekali. Sedangkan saya juga banyak menemukan pasangan yang berbeda 4 yang katanya hap ya, yang katanya itu sangat cocok kombinasinya dan baik sekali, namun juga akhirnya bercerai atau akhirnya juga ditinggal mati oleh salah satu. Informasi pada pace Anda adalah yang paling akurat dan yang paling penting. Jangan pernah ambil pencocokan dari sisi sio yang didapatkan dari tahun lahir saja. Pertanyaan berikutnya muncul dari Johan. Tanggal lahir 24 September 1990 jam di Medan. Saya mau tanya, karir dan peruntungan saya di tahun 2020, apakah boleh buka usaha? Kalau kita plot, kita akan dapatkan chart yang seperti ini. Chart ini selalu kita sebut sebagai resource kuat, melahirkan diri yang kuat. Usia 25 sampai 30, pemilik chart ini berjalan pada periode tanah yang diinginkan, mendapatkan kedudukan, promosi jabatan, mendapatkan keuntungan. Kelihatannya seperti itu. Namun, tahun 2019 yang barusan berlalu adalah elemen tanah, yin, lumpur yang membuat chart ini menjadi keruh. Dari usia 25 tahun sampai usia 30 tahun mendapatkan keuntungan, namun berbalik menjadi kerugian di tahun 2019. Dan kerugian ini akan berefek sampai usia minimal sampai tahun 2022. 2022 sampai 2024 akan mendapatkan kenaikan sedikit atau kenaikan level lagi. Pertanyaannya kembali lagi, tahun 2020 bagaimana peruntungan dan bagaimana apakah boleh buka usaha? Peruntungan sedang pada titik terendah sebab terjadi kerugian besar di tahun 2019. Tidak boleh buka usaha meskipun mendapatkan dukungan untuk buka usaha di tahun ini. Atau jika Anda ingin buka usaha di tahun ini, Anda harus siap mental hasilnya hanya bisa muncul paling cepat di tahun 2022. Saya kira langkah yang paling tepat itu adalah menahan diri, belajar hal-hal baru selama 2 tahun ini. Dan yang paling penting, tahun ini pemilik chart ini wajib mewaspadai masalah nafsu. Pengejaran terhadap nafsu akan menghancurkan keuangan, reputasi, bahkan rumah tangga Anda. Demikian Johan, mohon untuk mewaspadai tahun tikus logam ini. Ya, demikian
pertanyaannya sudah habis. Sekali lagi, jika Anda punya pertanyaan, apapun saja mengenai Destiny dan face reading, silakan untuk memberikan pertanyaan Anda, data pribadi Anda, pertanyaan Anda, atau foto Anda ke akun medsos saya. Silakan di-follow, atau channel YouTube ini. Nanti akan kita filter dan akan kita masukkan di sesi Q&A berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.